Yo, hello guys, welcome back to my YouTube channel Buat TV Barbar Display. Oke guys, jadi di sini kita mau ngapain nih? Nah, di konten kali ini kita ingin sharing-sharing bareng kalian. Bareng kalian guys. Nah, kita juga jarang kan buat video sharing-sharingnya. Nah, kita juga udah pernah buat video sharing-sharing itu tahun lalu. Itu kalau nggak salah konten Q&A ada di samping videonya. Nah, itu bayangin coba Q&A 1 jam durasinya. Gimana nggak capek gitu, cuma modalnya. Tapi yang lebih anehnya tuh ada orang aja yang nonton sampai full. Ada Serius? Iya. Temen saya tuh nonton sampai full bang dia. Waduh ya tuh ya, makasih. Wah. Kayaknya sih sambil boker ya. Kurang tahu. Atau mungkin ditinggal mungkin ya. Kurang tahu. Nah, oke. Jadi di sini kita akan sharing-sharing. Ya, pertama sih kita sharing-sharing masalah kita konsisten pakai video kontennya di mana gitu. Terus yang kedua kita sharing-sharing masalah cerita Buat TV singkat ke kalian supaya kalian tahu, supaya termotivasi gitu ya. Terus yang terakhir kita ada sedikit kata-kata bijak, bukan kata-kata bijak ya, kita bukan Mario Ozawa, Mario Teguh, itu bukan Mario Teguh juga ya, motivasi ya. Ya seenggaknya kita sebisa kita lah kasih motivasi buat kalian, terutama untuk youtuber pemula, bener nggak? Nah, di sini kita juga bukan youtuber senior ataupun youtuber yang bener-bener udah ahlinya, enggak. Di sini kita juga masih pemula juga. Sama. Jadi kita sama-sama belajar lah. Oh ya, jika kalian yang baru bergabung di channel Buat TV, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa yang subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Nah, habis subscribe, tanggung satu lagi, klik lonceng notifikasi supaya apa? Intinya kalau misalkan kita buat ada video terbaru, ada notifnya gitu. Intinya sepaket lah. Oke, kita lanjut untuk seri-serinya, cek dulu. Oke guys, jadi di sini bahas tentang masalah konsisten Buat TV untuk kedepannya konten apa aja gitu. Nah, sebelumnya 3 hari sebelumnya kita juga udah rundingan juga sama tim bahwasanya kita buat konten itu harus terjadwal, bener nggak? Betul. Terjadwal dan terorganisasi lah. Intinya ya konsisten lah gitu, supaya nggak acak-acakan, nggak random. Nah, kan sebelumnya kan kita itu buat video itu masih random ya, masih ngacak. Jadi intinya ya kita gimana jadinya? Mau hilaf gitu dari kesalahannya. Jadi intinya Buat TV di sini hilaf atas kesalahan-kesalahan sebelumnya, video-video sebelumnya. Mungkin karena video Buat TV terlalu random, jadi mood kalian random juga. Jadi ya kita pengen ada peningkatan lah. Iya, betul. Gitu, peningkatan dalam hal video itu harus intinya konsisten lah. Dan 3 hari sebelumnya juga kita udah berundingan bahwasanya kita minta saran ke kalian, voting itu pertama sih ke sosial media, WA, Instagram, terus YouTube, minta voting bahwasanya kita mau untuk kedepannya dan seterusnya Buat TV itu pengen di konten mana nih. Nah, kita kan ada 5 kategori itu. Yang pertama itu kategorinya itu prank. Nah, yang kedua itu mukbang. Yang ketiga itu vlog review tempat. Terus yang keempat sosial eksperimen atau berbagi rezeki, dan yang terakhir short film. Nah, alhamdulillah kemarin itu ya tadi malam itu Kita mendapatkan hasilnya udah ada, terbukti. Dan untuk masalah rekap datanya ada di samping guys ya. Itu ini yang dari WA. Pemenangnya siapa tuh? Nah, terus yang ini dari juga. Nah, jadi pemenangnya itu di kategori sosial eksperimen ataupun berbagi rezeki. Nah, saya mau nanya nih, kenapa yang menangnya itu di sosial eksperimen ataupun berbagi rezeki? Kenapa? Ya, karena mereka mau melihat kita tuh berbagi gitu. Iya, mau ngeliat Buat TV itu peduli nggak nih sama Buat TV itu mau sudah nggak nih gitu, mau luangin rezekinya nggak nih ke masyarakat kita. Dan bener juga sih, dan di sini kita juga
ya pengen ada rasa kepedulian juga. Dan sini kita juga apa ya, intinya ya emang bagus juga gitu dia. Iya, bagus. Itu walaupun apa sih, walaupun nggak seberapa lah, tapi di sini kita intinya yang penting ngasih lah. Nah, Gitu. yang penting ikhlas gitu. Betul. Nah itu yang apa ya, kategori yang menang pertama. Terus yang kedua itu kategori yang dimenang itu kalau nggak salah short film. Di short film itu juara kedua kategorinya. Tapi tenang, maksudnya dengan adanya kita yang juara satu itu kategori sosial eksperimen ataupun berbagi, tidak menutup kemungkinan kita jarang buat video short film, enggak, kita diselingin lagi, dibagi waktu, nanti kita bagi waktunya. Tenang, kita kapan-kapan buat video sosial eksperimen, tapi di lain waktu kita buat juga short film, tapi ya diselingin lah. Tapi kita yang lebih seringnya itu eksperimen sama short film sih. Kita buat video prank, mukbang sama vlog review tempat itu kadang-kadang aja gitu guys. Nah oke, untuk apa ya, itu insya Allah Wat TV akan konsisten lah membuat video sosial eksperimen berbagi rezeki sama short film gitu. Dan untuk masalah, ada yang bilang sih, banyak yang bilang DM ke Wat TV itu, bang kenapa Wat TV itu jarang ada ceweknya. Asik. Waduh, emang kalian emang apa sih ya, harus ada ceweknya gitu supaya fresh lah gitu. Tenang kok, untuk masalah cewek kita udah ada, maksudnya ini yang buat stok lah, stok kayak barang gitu. Maksudnya itu buat cadangan gitu tuh. Intinya untuk masalah perempuan udah ada tuh, jadi intinya ya nanti kalian pokoknya stay tune aja lah Pak TV gitu. Dan masalah cewek ini pokoknya ini selebgram Cirebon guys, selebgram Cirebon, good looking, terus yang namanya apa, apa lagi yang pokoknya untuk kalian para jombloan, jombloati, enggak, ini kan iya, untuk para kalian jombloan yang gedip ya, tapi ya kalian harus udah tobat karena dia udah ada yang punya gitu. Ya kasihan gitu guys. Ya nanti kita buat kok, penting aja. Dan ya pasti ada kok TV untuk ceweknya gitu. Iya, barangkali nanti collab lagi sama siapa gitu. Oh, untuk collab boleh. Oh, terutama YouTuber Cirebon ya. Karena kalau misalnya YouTuber lain kemungkinan butuh waktu yang lama. Iya. Karena kan butuh apa ya, perjalanan, waktu gitu. Iya. Kalau Cirebon kan gampang lah, sabi. Bisa lah, teratur lah. Untuk kalian YouTuber Cirebon pemula yang pengen collab sama Wat TV boleh. Kalau misalkan malu sama komentar di bawah, DM aja IG-nya. Di sini DM. Nah, IG-nya itu @wah_tv. Nanti DM aja. Nanti kita respon kok. Yang kedua lagi bahas singkat ya, tentang masalah cerita Wat TV. Oke. Nah, jadi ini kan kebetulan ya saya kan anggota lama juga dari nol, dan sini kan masalah Dito ini dibilang anggota baru ya. Iya. Di tahun ini ya. Anak baru. Udah hampir ya setengah tahun lah. Wih, iya setengah tahun lah. Ya ya 5 bulanan lah ya baru. Jadi intinya yang tahu Wat TV segalanya itu maksudnya saya, tapi ada juga yang lain sih gitu. Jadi di sini kita apa ya, berargumen aja. Jadi intinya saya ini anggota Wat TV yang benar-benar lama, dan kamu anggap aja sebagai netizen. Nanya-nanya bebas tentang Wat TV itu gimana? Julid, bebas tapi jangan negatif. Oke. Kan netizennya biasanya negatif. Ya udah. Jangan terlalu. Oh iya. Siap. Itulah. Siap. Paham. Nanya apa aja bebas. Pertanyaan pertama nih, siap. Ya. Nah, saya mau nanya kenapa atau apa latar belakang Wat TV dibentuknya Wat TV itu? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya? Sebenarnya Wat TV itu nggak ada latar belakang sih. Nggak ada latar belakang, dan kita sebenarnya awal buat channel Wat TV itu sebenarnya iseng doang. Iseng doang. Terus kita kan sebenarnya yang pendiri Wat TV ada 4 orang. Saya, Aldi, terus Hibrizi, sama Rido. Itu 4 orang. Itu kita ini
satu kelas satu sekolah, tapi kalau sama Aldi beda kelas, tapi sepantaran satu sekolah juga, satu jurusan itu di SMK. Nah jadi kita buat channel WATV sebenarnya iseng doang daripada kita libur ataupun hari weekendnya ngapa-ngapain, mending kita buat video. Intinya apa ya, sebagai argumentasi lah, bukan argumentasi ya, sebagai apa ya, kenang-kenangan lah, video kenang-kenangan. Iya, dokumentasi argumentasinya itu mah tidak apa sih. Ini buat dokumentasi. Itu kalau nggak salah kita buat channel WATV itu pas mau lulus tepatnya gitu. Tanggal bulan berapa tuh? Tanggal 10 bulan September 2020. Udah hampir setahun lebih lah. WATV udah anniversary. Mantap. Gitu guys. Nah, sok apa lagi? Nah, terus asal usulnya channel WATV itu kenapa sih dinamain Wah TV gitu, kenapa? Emang unik ya gitu dah? Ya gitu deh pokoknya. Oh gitu deh gitu. TV gitu weh, keren banget. Oke, jadi kenapa bisa kita sebut namanya Wah TV ya? Jadi sebenarnya ini kita buat nama Wah TV-nya bukan asal-asalan. Jadi kita penuh dengan makna juga, penuh dengan bener-bener gitu tuh. Jadi kita buat channel tuh bukan sekedar asal-asalan. Kan bisa kalau misalnya asal-asalan kan apa yang nggak ada maknanya, nggak ada apa yang nggak ada, intinya nggak ada fungsinya lah, nggak ada ceritanya lah intinya. Dari sini oke, nama Wah TV ini sebenarnya bukan nama dari julukan ataupun nama daerah ataupun nama singkatan ataupun apa, bukan. Nah, bukan nama sendiri atau pribadi, bukan. Jadi ini Wah TV ini kenapa kita bisa kita ambil Wah TV? Nah, pertama yang Wah dulu. Nah, kalau Wah itu dalam bahasa Indonesia kan itu kan menakjubkan, wah gitu, menakjubkan, kagum, terpesona gitu melihat dia kan bersama yang lain. Sakit gitu. Maksudnya intinya wah ini nih terpesona, kagum, menakjubkan. Tapi kenapa kita wahnya itu double A? Kenapa tuh? Nah, jadi gini, coba yang kata wahnya misalnya A-nya 1 sama double A. Kalau misalkan double A-nya 1 coba gimana tuh? Wah. Nah, kalau misalkan double A, wah. Nah, jadi beda kan? Oh iya. Nah, kalau misalkan apa ya, A-nya 1 kayak biasa aja, bener nggak? Iya, kayak misalkan wah, apa coba gitu tuh? Maksudnya apa gitu tuh? Ya emang sih kata itu menakjubkan, tapi kan maksudnya kurang gitu ya, garing lah, kurang greget. Iya, tengah-tengah. Nah, terus kenapa kita double A? Ya karena kayak gini ya. Wah, nah kan jadi seakan-akan tuh menakjubkan banget gitu tuh. Bener nggak? Iya. Ya walaupun alay tapi nggak terlalu alay lah. Dan kita juga namain Wah TV. Maksudnya Wah tuh ada kata-kata alaynya. Biasanya kalau misalnya ada yang kalian nih yang ngerasa komentar yang hurufnya dipanjang-panjangin nih, biasanya nih. Nah, iya. Intinya ngambil kata, harusnya ngelebihin kata lah, ngelebihin huruf tuh wah gitu. Jadi intinya menakjubkan, kagum ataupun apa ya, terpesona gitu. Wah, nah kalau misalkan TV itu kita ambil ya dari TV sebenarnya sih. Kenapa kita ambil T sama V-nya aja, bukan TIVI? Kan biasanya kalau orang Indonesia kan TIVI kan. Nah, ya kita persingkat lagi. Cuman kalau misalkan wah TIVI ya kayak katro nggak sih? Kayak kampungan nggak sih? Iya, kayak kampungan. Dan kita ngambil T sama V-nya aja gitu. Ya apa ya, ambil kekinian lah, modern dikit. Nah sebenarnya kalau kamu mau tahu nih ya, nah yang namanya wah itu tuh itu sebenarnya bukan double A, tapi W A-nya itu 2, H-nya itu 3. Wah, banyak pisan ya. Cuma waktu itu kita rundingin lagi. Ini nama channel apa? Nah, buat nama KTP itu. Panjang bisa namanya. Wah TV. Kan saya itu runding lagi. Ya debat lah masalah nama tuh. Kita dipersingkat lagi nama wahnya. Ada yang saranin A-nya 3, H-nya 2. Anggur baik tetap ya. Terus saya saran ya. A-nya 2, H-nya 1 gimana? Yang lainnya pada setuju, oke lah. Jadi namanya Wah TV gitu namanya. Jadi kenapa disebut Wah TV? Karena kan Wah TV.
tuh menakjubkan, kagum, terpesona. Jadi sebelum kita buat video ya semoga aja itu menakjubkan, kagum sama terpesona. Jadi intinya kita mindsetnya positif dulu guys. Karena kan ada pepatah bilang ya, kalau misalnya kita mindset positif, insya Allah hasilnya positif. Benar. Kalau misalnya kita mindset negatif, hasilnya negatif. Gitu. Intinya hasil itu tergantung dengan mindset. Selanjutnya itu apa sih, apa ya, impian kedepannya buat, atau ya tujuan kedepannya buat Wah TV, apa impiannya? Impian kedepannya, intinya planning depannya. Iya. Sebenarnya Wah TV ini planningnya itu sebenarnya sih ya banyak sih, cuman kita dijadikan satu. Tapi lebih utama ini Wah TV itu pengen apa ya, jadi tuh impian Wah TV itu sebenarnya tuh pengen jadi channel yang menginspirasi, channel yang bermanfaat, channel yang bisa menghibur banyak orang. Pertama menginspirasi banyak orang, salah satunya menginspirasi channel-channel lain. Itu yang kedua, channel yang bermanfaat kepada baik itu sesama ataupun channel-channel lain juga. Nah terus yang terakhir itu apa tadi? Kan pertama kan tadi menginspirasi, bermanfaat sama menghibur. Nah kenapa kita menghibur? Karena supaya kami ini semoga aja bikin terhibur buat kalian. Gitu. Yang lagi sedih gitu kan bisa terhibur. Nah yang lagi patah hati bisa terhibur. Yang lagi apa lagi? Yang tadinya pengen bunuh diri bisa terhibur. Jadi kan bener. Iya benar. Yang terhibur makin terhibur dan gila. Enggak masa enggak. Ide gitu. Jadi intinya apa ya? Ya Wah TV itu pengen bener-bener jadi channel yang sekiranya itu apa ya? Bermanfaat lah bagi semua orang, bagi kita. Dan Wah TV ini pengen bener channel yang bisa sukses di dunia YouTube juga. Salah satunya itu di entertainmentnya. Iya. Ya di entertainment itu luar biasa ya. Jadi visi misinya itu keren banget sih Wah TV itu. Jadi buat kalian tuh buat untuk menghibur kalian, menginspirasi, sama apa tadi? Menghibur. Oh iya benar, menghibur. Jadi itu visi misi dari kami ya buat kalian, buat di channel Wah TV itu. Nah kalian juga jangan lupa support terus kami buat agar apa ya, semangat terus gitu buat konten-konten buat kalian. Nah itu sih. Dan intinya ya tanpa kalian nih Wah TV itu nggak bisa apa-apa. Gitu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Intinya kita semua apa ya, selaku kami perwakilan dari Wah TV sangat terima kasih banget sama kalian yang udah mensupport Wah TV dari 0 sampai sekarang. Makasih banget. Dan untuk yang penggemar Wah TV dari 0 sampai sekarang, komen aja di bawah guys. Oke, nanti kita respon, nanti kita apa ya, suatu saat ngasih hadiah lah. Amin. Gitu. Semoga Wah TV rezeki dilancarkan terus. Dan semoga Wah TV ini anggotanya sehat selalu, sukses selalu. Gitu. Dan apa ya, mudah selalu. Awet muda gitu. Ya. Iya guys. Nah, pertanyaan lagi. Ya kira-kiranya tuh apa ya, ada nggak sih biasanya tuh jadwalnya tuh konten tuh kapan aja gitu, biasa banyak nanya. Sebenarnya sih banyak juga sih nanya, bang kok kontennya kok hari inilah hari inilah. Jadi intinya nggak terjadwal. Nah sebenarnya kita juga ada planning juga mau buat upload video kapan, buat video kapan. Jadi ini ada jadwal juga. Jadi ya ini mah kasih clue aja ya. Jadi clue-nya ini kita kalau misalnya buat konten nih ya, sebenarnya kalau misalnya konten kayak sosial eksperimen ataupun short film itu kayak ngeprank itu biasanya di hari kayak sama kayak misalnya vlog review tempat itu hari weekend, Sabtu atau nggak Minggu, biasanya Sabtu Minggu. Nah untuk misalkan nih kontennya hari Sabtu, uploadnya itu hari Senin atau Selasa. Nah kalau misalkan kontennya hari Minggu, uploadnya itu hari Rabu ataupun Kamisnya gitu. Anggota Wah TV itu ada berapa sih? Sebenarnya anggota Wah TV itu yang dulu kayak sekarang. Ya misalkan digabungin gitu. Dari dulu sampai sekarang. Iya. Sebenarnya yang anggota Wah TV nih ya dari dulu sampai sekarang itu 1000. Waduh. Itu kayak pabrik ya. Berarti 1000 subscriber anggota semua. Oke, sebenarnya anggota Wah TV itu saya sebutin aja tak? Oke, boleh. Oke, yang ngerasa komen aja di bawah ya guys ya. Oke. Jadi anggota Wah TV itu sebenarnya ya yang merintis dari pertama itu saya Irfan, terus kedua Aldi, ketiga Rido, keempat Ibrizi, itu pendiri Wah TV.
yang masih sampai sekarang alhamdulillah masih sehat Wow. terus Jahid, terus Denny, Aris, Mila, Dinda. Wih, banyak ya. Itu berapa? Gila. 9. Itu dan sekarang Dito jadi 10 pas lah. Pengen jadi Gen Halilintar. Kayak gitu. Nah terus ada yang nanya lagi nih, banyak yang nanya, Apa Bang, Dina? kenapa ya nggak konten full team gitu? Kenapa alasannya? Ya sebenarnya kalau nggak sebenarnya kita juga pengen konten full team sih kayak dulu tuh, cuman masalahnya itu kan kita kan sekarang udah pada kerja juga, ada yang pada kuliah, jadi kan waktu dulu kan itu kan masih masih sekolah tuh juga kan nunggu kelulusan gitu tuh, nunggu ijazah kan masih ada waktu senggang lah untuk full team. Nah sekarang sibuk masalah kerja, ada yang kuliah gitu. Nanti insya Allah kita kumpul full team kok. Gitu. Oke, apa tadi kenapa Wah TV bisa sampai bertahan sampai selama ini? Sebenarnya kita ini bisa bertahan sampai sekarang ini ya pertama karena nikmat sama atas bersyukurnya Allah sih sebenarnya. Dan di sini kita kalau misalkan tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa juga, dan tanpa nikmat Allah juga kita juga nggak bisa apa-apa juga. Jadi ya kita terutama berterima kasih lah sama Allah SWT gitu. Dan yang kedua kan di sini kan Wah TV kan satu tim ya, bukan, jadi dia channel tim bukan channel pribadi. Nah jadi kita channel tim itu intinya ya Wah TV nya anggotanya itu waktu awal itu beraneka ragam tujuan, bukan budaya itu mah Indonesia. Beraneka ragam tujuan, jadi masih ngalor gitu lah, atau enggak masih berantakan lah untuk tujuannya tuh, jadi enggak sefrekuensi sama kitanya, jadi belum satu ya. Nah terus kita disatukan lagi tujuannya, ayo nih kita ke depannya harus bareng-bareng nih gitu. Dan alhamdulillah dikit-dikit udah satu tujuan. Terus juga ya sebenarnya Wah TV ini kita kan channel tim ya. Nah barangkali nih untuk kalian itu pemula nih di antara kalian barangkali punya channel tim ataupun channel pribadi, saya ngasih ngasih sedikit lah gambaran lah nih. Untuk kalian yang punya channel pribadi nih, kalian itu intinya harus benar-benar kuat apa, kuat mental. Terus intinya kuat mental dari apa sih mentalnya? Jadi kuat mental itu kalian harus benar-benar kuat, karena kalau misalkan kalian punya channel pribadi terus kalian down, terus apa lagi yang mau ngelanjutin channel kalian, bener nggak? Betul. Nah intinya kan kalian harus kuat mental, karena satu-satunya harapan di channel kalian itu ya diri kalian sendiri gitu. Intinya untuk kalian yang channel pribadi, intinya kalian tetap fokus sama satu tujuan, tetap jalan terus, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan mau berhenti hanya beberapa waktu, nggak usah lama, nggak usah berlarut lah. Kalau misalkan mau berhenti sedikit, langsung gas lagi. Intinya nyerah capek boleh, nyerah jangan. Nah itu. Dan kalau misalkan ada kanan kiri atau ngebelakang kalian yang ngomongin kalian, nggak usah ladenin. Intinya omongan mereka itu anggap aja sebagai motivasi buat kalian, bahan bakar untuk penyemangat supaya lebih maju. Kalian tahu kereta api kan? Nah kereta api walaupun kanan kiri itu ada mobil, walaupun di belakang itu ya anggap aja orang lain yang kayak misalkan musik lah, tetap aja jalan terus, bener nggak? Terabas tuh. Iya. Kalian pernah lihat nggak kereta api jalan mundur? Nggak ada kan? Terus ada nggak kereta api langsung belok kanan langsung belok kiri? Nggak ada kan? Nggak ada, lurus terus. Nah intinya kalian jadinya seperti kereta api yang menerabas terus demi tujuan, dan tanpa tanpa memikirkan kanan kiri atau belakang kalian gitu. Kalau buat saya nih ya buat YouTuber pemula nih ya, nggak ada yang semuanya itu tiba-tiba view-nya banyak, tiba-tiba subscribernya banyak, nggak ada. Jadi semua itu di awal dari nol, zero to hero, from zero to hero. Betul. Nah semuanya itu ya berawal dari bawah dulu, nggak akan ada yang namanya tiba-tiba jadi berapa juta subscriber, nggak ada. Yang namanya Ria Ricis atau Halilintar itu dari bawah juga sama. Jadi ya harus nikmati prosesnya dan tetap bersyukur. Nah betul, itu intinya di dunia ini nggak ada yang instan. Juga kalau misalnya kalian pengen instan ya nembak, ataupun kalau misalnya kalian pengen instan di dunia ini ya jalur belakang ngepet tapi itu jangan negatif bahaya, dan kita nanti nggak ada kenangannya. Coba kalau misalkan
YouTuber kalau misalkan nggak instan ya, saya nanya kamu misalkan ya, kamu nih punya YouTube nih, kamu pakai jalur belakang untuk subscriber sama jam tayangnya nembak ya, saya nanya kamu gimana pengalaman kamu di YouTube nih, kok bisa sampai apa sih lebih dari 1000 subscriber sama udah lebih 4000 jam tayang udah monet tah? Ya pengalaman saya sih gimana? Mudah sih. Apa? Beli. Hah? Beli? Ya itu mah saya juga bisa beli mah. Nah, kan nggak ada pengalaman. Nggak ada pengalaman. Kayak apa sih? Kayak nggak ada story of the dream gitu ya. Iya ini kan nggak ada pengalaman, nggak ada event, nggak ada perjuangan. Dia pengen instan lah. Ada story. Gitu. Intinya ya jika kalian yang YouTuber pemula janganlah pakai jalur belakang karena nggak ada pengalaman sama nggak ada wawasan kalian ya, supaya lebih berkembang lagi. Kan kalau misalkan kita nih udah tahu prosesnya, jadi kita tahu evaluasi di mana. Terus juga kita kesalahan di mana. Itu yang paling penting gitu. Jadi ya intinya mah kita tahulah kesalahan kita di mana. Jadi supaya ada revisi, evaluasi, dan supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Iya. Gitu. Yang penting mah selalu apa ya? Bersyukur dan tetap semangat, optimis gitu. Optimis, konsisten. Gitu. Dan untuk itu berpemula yang channel pribadi, dia semangat terus. Intinya kalian tetap apa ya, fokus sama satu tujuan kalian. Misalnya kalian pengen sukses di YouTube, kejar terus. Jangan apa ya, masukin kata-kata orang lain yang negatif lah. Jangan kejar dia dulu, jangan kejar dia terus. Jangan kejar dia, nanti dulu disampingkan. Ini kejar channel kalian. Kalau misalnya kalian channel kalian udah sukses, baru kejar dia gitu. Pasti nempel dah. Nempel banyak pasti. Tenang aja. Tenang aja. Nah itu untuk YouTuber pemula channel pribadi. Nah untuk kalian yang punya channel tim nih, intinya kalian harus semangat terus, fokus sama satu tujuan, satukan frekuensi, satukan tujuan, satukan impian, terus juga satukan intinya jangan saling egois. Intinya dilindungi lagi. Ayo gimana nih kita enaknya dilindungi lagi. Terus juga apa ya, intinya soalnya tuh kalau channel tim itu nggak susah, maksudnya nggak gampang gitu. Nggak juga, nggak gampang dalam artian menyatukan visi misinya tuh. Tadinya kan berbeda-beda, dari karakteristik orang kan beda-beda, nggak mungkin semua orang tuh punya satu. Nah jadi situ cara kita menyatukannya itu. Dia pro kontra lah. Kalau misalkan di tim intinya mah channel tim sama channel pribadi sih intinya sama-sama susah sih. Sama-sama susah. Cuman ada kelebihan dan kekurangan juga. Nah kalau misalnya kelebihan di channel pribadi itu nanti hasilnya buat kita full hasilnya. Tapi kalau misalkan kekurangannya itu ya kita nggak ada semangatnya dari tim. Gitu. Intinya kita selalu sendiri lah, ngerekam sendiri, ngedit sendiri, ini sendiri. Nah tapi kalau misalkan channel tim itu keuntungannya kita ada yang support dan tim baik misalkan. Nah kalau misalkan si A down, si B nyemangatin, sebaliknya. Terus kalau misalkan kekurangannya untuk masalah hasil di channel tim itu dibagi-bagi. Nah tapi di sini walaupun kita channel tim, kita nggak mikirin masalah hasilnya. Intinya proses dulu. Intinya gitu. Intinya proses dulu. Untuk masalah hasil itu ngikut kanan proses. Kalau misalkan proses kita baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau misalkan proses kita jauh lebih baik, insya Allah hasilnya itu jauh lebih baik gitu. Tapi beda kalau misalkan hasilnya kita buruk, ya prosesnya itu buruk gitu. Jadi intinya hasil ini tergantung dengan prosesnya. Jadi tuh tenang aja, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul, emang bener sih. Ya kita WATV juga awalnya tuh berusaha berjuang dulu, mati-matian dulu, walaupun banyak yang menghujat kanan kiri belakang. Tapi alhamdulillah kita fokus, optimis ketujuan bahwasanya WATV ini bisa. Alhamdulillah sampai sekarang bisa gitu. Nah ngomong-ngomong hujat tuh apa aja sih hujatan yang udah diterima WATV gitu salahnya. Pertama itu dari ya terutama sih dari orang terdekat dulu. Orang terdekat itu salah satunya, dulu kamu tuh buat video ngapain yang nggak jelas, terus juga nggak berfaedah, mending kerja, mending mending yang bener-bener halal, yang nggak usah hasilnya itu masih angan-angan. Intinya ya buat video nggak jelas lah, unfaedah lah, terus juga ngapain sih buat video-video kayak gitu, buang-buang waktu, terus juga capek badan. Ya sebenarnya sih mereka nggak tahu apa yang kita lihat, mereka nggak paham apa yang kita paham. Gitu. Intinya ya mereka belum tahu aja di YouTube itu gimana gitu. Intinya kita yang paham, mereka yang belum paham, intinya biarin aja lah. Tapi beda lagi kalau misalkan mereka udah paham, nah itu ya kita masih dicariin lagi gitu tuh.
kalau misalkan mereka belum paham. Intinya kalau misalkan orang negatif nih ya yang menghujat untuk YouTuber, itu intinya mereka belum ya paham. 100% belum paham. Gitu. Yang paham cuma kalian. Jadi ya buat kalian nih yang mau bermimpi menjadi seorang YouTuber, terus aja maju terus. Nah, jadi apa ya? Jangan pedulikan orang lain ngomong gitu. Yang penting kan kita tuh melakukan hal yang positif, benar nggak? Bukan yang negatif. Nah, itu kita terus aja kalau yang positif mah. Jadi ya pokoknya jangan berhenti lah gitu. Iya, ini ya tetap semangat terus. Ini untuk kalian YouTuber pemula, kalian tetap semangat terus, fokus sama tujuan kalian, terutama fokus sama impian kalian maunya apa. Terus juga kalian harusnya di planning dari sekarang, impian kalian, tujuan kalian pengennya apa gitu, terus supaya ada target lah. Gitu. Terus juga ya ininya ambil omongan kanan kiri kalian itu sebagai bahan bakar buat penyemangat kalian. Jangan boleh boleh ngeluh tapi nggak boleh nyerah. Iya, betul. Itu intinya terus semangat terus lah. Intinya di sini kita sangat support untuk YouTuber pemula, dan bahwasanya kalau misalnya kalian nih YouTuber pemula nih yang bang saya view-nya udah saya di YouTube udah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan tapi view-nya sedikit, subscriber sedikit, terus jam tayang masih sedikit, terus penayangan sedikit, gimana tuh bang? Ya intinya gini, intinya kalian jangan mikirin masalah itu dulu, intinya kalian fokus sama impian kalian dulu. Nanti kalau misalkan masalah subscriber, penayangan, viewer, jam tayang itu berarti kalian itu belum punya target. Intinya kalau misalkan kalian punya target, intinya bisa kok bertahap. Punya target bisa bertahap. Masalah itulah. Satu lagi, gimana? Masalah itu ya benar harus konsisten. Nah, yang kedua, kalian juga harus bisa mengevaluasi di setiap videonya. Jadi kekurangan-kekurangannya itu harus dilengkapi. Iya benar. Jadi supaya tahu nih kita salah di mana. Gitu. Jangan pas kita udah buat video nggak ngeliat nih revisi nih, nggak ngeliat evaluasi kita nih. Nah, salah. Benar nggak? Iya betul. Supaya ada evaluasi lagi. Perkembangan ke depannya gimana. Dan sebenarnya kami juga dikit-dikit juga waktu awal itu juga mengevaluasi salahnya di mana nih. Itu. Iya, seperti itu sih. Ya, intinya cuma segitu aja. Jadi intinya untuk pemula intinya harus kalian semangat dan buat planning dari sekarang, target dari sekarang. Itu untuk masalah yang channel kalian masih sepi, mudah-mudahan channel kalian rame, semoga channel kalian berkembang, dan semoga channel kalian sukses di YouTube, terutama One TV. Ya guys, amin. Nah, untuk kalian itu berpemula, terutama YouTuber asli orang Cirebon, komen aja di bawah. Nanti kita akan saling support, saling mendukung satu sama lain. Barangkali bisa collab kan? Boleh. Nanti DM aja gitu ataupun komen di bawah. Nah, barangkali kalian YouTuber asal luar kota, bukan daerah Cirebon, komen di bawah. Nanti kita saling support, saling mendukung satu sama lain kok. Nah aja. Di sini kita nggak membanding-bandingkan. Di sini kita sama-sama YouTuber berjuang. Alhamdulillah, sama-sama berjuang gitu guys. Oke, gitu aja tadi. Ya, itu aja. Untuk kata-kata intinya sih, jadi kesimpulan untuk YouTuber pemula nih, kesimpulannya dari Dito dulu. Mana ya? Kesimpulan untuk YouTuber pemula. Pokoknya ya tetap satu tujuan yang kalian impikan itu apa. Nah, terus fokus, yang semangat, optimis, dan tetap evaluasi, dan jangan lupa juga bersyukur. Nah, itu aja. Berarti yang paling utama bersyukur ya? Oh iya, pertama bersyukur. Paling utama bersyukur. Bener, saya juga ngikut lah kata itu, tapi ada penambahan. Intinya segala sesuatu kalau misalnya kita mau buat video ataupun mau nih buat ada rencana bikin video di YouTube, intinya jangan lupa bersyukur, jangan lupa nikmat atas karunia Allah itu bagi yang Islam, bagi yang Muslim ya sesuai dengan agama masing-masing gitu. Dan kedua, intinya kalian harus punya target atau planning dari sekarang supaya intinya kalian itu tertarget, supaya kalian itu ada semangatnya. Jadi bahwasanya semangat ini bukan dari orang-orang sekitar, dari semangat ini dari target, dari diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir, kalian intinya ngeluh boleh ngeluh, tapi jangan berlarut, tapi intinya harus semangat lagi. Intinya gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan terus menerus gitulah sampai kamu menemui kesuksesan. Nah, intinya di dunia ini emang kesuksesan itu nggak mudah, dan di dunia ini tidak ada kesuksesan itu
yang instan. Ya. Gitu. Kalau misalkan gini ya, intinya kalau misalkan orang sukses itu sebenarnya tuh dari orang yang nggak sukses. Nah, butuh proses awalnya dari awalnya gitu. Sebenarnya orang sukses ini bukan orang pilihan, bukan hoki-hokian, bukan. Intinya tergantung kitanya. Kalau misalkan kitanya mau berproses, selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu berjuang, selalu kita bisa. Gitu. Intinya bukan hoki-hokian. Sebenarnya manusia ini layak sukses dan tergantung kitanya aja. Itu satu pertanyaan, kalau sukses apa? Kalian mau atau tidak melewati proses? Iya, intinya kalau sukses, iya bener, kalau sukses itu kalian mau melewati prosesnya enggak? Itu emang kalau yang proses itu ada rintangannya, ada level-levelannya, emang bener. Banyak yang bilang mau tapi pas di dalam prosesnya dia tuh ngeluh, kabur semua. Iya, intinya mah harus menikmati prosesnya lah. Sebenarnya Atan juga walaupun udah sukses juga dia masih pengen sukses. Iya, jauh lebih sukses gitu. Dan apalagi sekarang diselip ya, YouTuber nomor satunya. Iya, Ria Ricis yang YouTuber nomor satu. Menjadi pacuan. Nah, sebagai intinya ya di dunia ini kita bersaing lah, tapi bersaing secara sehat. Betul. Oke, untuk videonya segitu aja ya. Iya. Semoga dengan video kami kalian terhibur, dan jika kalian terhibur jangan lupa like video ini, komen dan share, dan jangan lupa yang suka apa ya channel kami jangan lupa subscribe guys. Subscribe. Oke, habis subscribe klik lonceng notifikasi supaya apa? Supaya jika ada video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi. Nah, itu guys. Oke, jika kalian pengen request konten, komen di bawah. Nanti kami akan mengambil komentar yang menarik, yang barbar, anti mainstream, dan nggak negatif. Boleh komentar banyak tapi jangan spam. Oke. Jangan negatif juga. Oke. Untuk videonya cukup sekian dan terima kasih guys. Bye.